Hai guys, selamat siang. Hari ini saya berada di kampus Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, dan kebetulan saya berada di ruangan Profesor Dr. Imsak Silaban MM ya. Kebetulan beliau menjadi salah satu pembimbing saya, promotor ya, dalam rangka untuk menyelesaikan studi S3. Kalau kita bicara doktoral, ini merupakan pendidikan yang tertinggi di universitas ya, di mana fokus daripada pembelajaran S3 ini lebih kepada untuk menghasilkan lulusan yang memiliki penelitian yang cukup tinggi, mendalam, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengetahuan yang baru, dan juga menghasilkan karya ilmiah yang mempunyai orisinalitas yang tinggi. Nah, kalau kita berbicara doktoral ya, mungkin disamakan dengan PhD ya, sama doktoral ya, dan kebetulan itu biasanya di university luar negeri ya. Kalau di Indonesia kita kenal dengan doktoral ya, dan kami kebetulan lagi menempuh pendidikan doktoral, mudah-mudahan ya menghadapi dua fase lagi, fase tertutup, sidang tertutup, dan fase sidang terbuka. Di depan saya Profesor Dr. Imsak Silaban MM. Beliau ini merupakan guru besar ya, senior, tapi merangkap juga dekan FISIP Universitas Profesor Dr. Beragama. Pernah juga menjabat sebagai lembaga SPI. Pernah. Nah, lembaga SPI di Universitas Mustopo. Kalau bicara pengalaman kerja, beliau ini pernah di instansi ya, BHKN ya, dan terus juga pernah hijrah juga ya, ke Kementerian Pendidikan, dan akhirnya pada penugasan ya mengabdi dalam bidang pendidikan di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Apa kabar, Prof? Selamat pagi, sehat. Ya, kalau usia udah berapa nih, Prof? Usia 72 tahun lebih lah. 72 tahun, beliau ini berasal dari Medan ya. Iya. Luar biasa, secara fisikal masih bagus, secara pemikiran luar biasa. Ini dampak daripada kalau kita mengajar ya, selalu update dengan materi terbaru. Ya, ada pepatah mengatakan begini, jadi apa namanya, bukan pepatah, kata bijak. Jadi kalau kita banyak berpikir mobile itu insya Allah ya meminimais pikun. Ini betul. Prof, pendidikan pasca sarjana doktoral ini sudah angkatan keberapa ini, Prof? Yang sekarang. Doktoral ya. Doktoral kebetulan saya di fakultas cuma mengajar sana, kalau tidak salah ketiga, kalau tidak salah ini. Tiga atau empat. Ketiga dong. Kalau tidak salah. Prof ya. Cukup produktif juga ya, Prof. Produktif ya. Rata-rata kalau untuk satu angkatan ada berapa orang, Prof? Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 6 saya lihat. Ada 6 ya. Tapi mungkin kelulusannya lebih kurang 70% atau di atas 70%? Di atas. Prof, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama sebetulnya sudah lama ya? Tahun 1961. Ya, untuk program doktoral mulai tahun berapa, Prof? Doktoral itu kalau tidak salah sekitar 4 tahun yang lewat. Tapi hanya di bidang administrasi publik ya? Administrasi publik. Ya. Ada berapa guru besar di sini, Prof? Di mana? Mustopo. Di Mustopo. Karena banyak fakultas, saya pikir juga lumayan juga. Ada sekitar 20 berapa ya, 26 apa? Di keseluruhan ya? Keseluruhan ya. Pak Prof, di dalam era digitalisasi ini, Prof. Ya, kita kenal banyak metode pembelajaran melalui online ya. Artinya offline sudah tidak begitu banyak lagi. Nah, bagaimana nih, Prof, di Universitas Mustopo Beragama ini? Apakah masih banyak pembelajaran metode offline atau sudah mayoritas lebih kepada online? Biasanya kita memang satu melihat kepada pesertanya, misalnya kalau mereka sudah karyawan ya,
biasanya mereka lebih senang kalau dengan online. Ya. Tetapi tetap nggak bisa kita upayakan paling tidak beberapa kali setelah UTS harus ada offline. Ya. Jadi UTS mesti offline ya? Ya. Jadi kemudian yang lain-lain juga kadang-kadang kalau yang pure mereka itu mahasiswa baru, ya kita upayakan ya lebih banyak lah secara online. Nah, dalam kaitan doktoral nih, promotor saya ya kebetulan beliau menjabat sebagai PLT di program doktor publik di Universitas Dr. Mustafa Agama, ya Bapak Dr. Heri Rahmansyah. Apa kabar Pak? Ya baik Pak. Ya, Pak Dokter, studi program doktoral di Mustopo ini udah angkatan berapa Pak? Oh ya, kalau dari segi angkatan kami itu bukanya sejak tahun 2022 ya. Oh, sudah. Jadi sudah ketiga ya? tahun ketiga, makanya sudah ada lulusannya. Lulusannya sudah ada 3 orang. Lulusannya dari Ya. angkatan 1? Angkatan pertama, betul. Karena kan kalau mengacu kepada ketentuan dari kementerian bahwa lulus program doktor itu minimalnya adalah 6 semester atau 3 tahun. Nah, baru aja bulan lalu ya itu diluluskan 3 orang dan itu lulusnya tepat waktu 6 semester 3 tahun. Berarti kita sudah Berarti masih 3 tahun. Masih banyak yang waiting list ya? Iya. Termasuk saya ya dok? Ya benar. Kan setiap semester biasanya yang diterima itu berkisar antara 5 sampai 10 ya. Jadi artinya bahwa setelah lulusan yang angkatan pertama nanti masih ada lulusan berikutnya termasuk Setiap angkatan pertama itu berapa jumlah mahasiswanya? Oh biasanya sekitar antara 5 sampai 10 sih. Jadi dibatasi gitu ya. Jadi karena memang apa namanya terkait dengan kualitas kan nggak bisa ya banyak-banyak juga dikaitkan kan juga dengan jumlah promotor. Jadi jumlah promotor terbatas, jumlah dosen terbatas, akibatnya juga peserta juga harus dibatasi, nggak bisa sembarangan. Betul. Iya. Pak Dokter, tadi saya sampaikan bahwa doktoral atau kita kenal di Indonesia ya, atau kalau di luar negeri itu PhD ya. PhD, betul. Doktoral ya. Yeah. Saya kira tadi untuk mencetak mahasiswa yang memiliki kemampuan penelitian yang tinggi, Yeah. ya, dan termasuk ya menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang baru ya. Yeah, Nah, betul. sampai sejauh mana nih lulusan Mustopo ini dalam rangka menghasilkan karya-karya ilmiah disertasi yang memang baik secara teori, secara substansi itu pemikiran betul-betul konstruktif dan sistematis. Ya, jadi memang untuk persyaratan lulus sebagai lulusan program doktor dari Mustopo memang diharuskan bahwa penelitian disertasi mahasiswa S3 itu harus memiliki novelty atau kebaruan. Kebaruan ya. Ya, kebaruan. Dan kemudian kalau kita lihat instrumen pembukaan prodi sendiri, kita memang keunggulannya atau membedakan perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi lain adalah pada bidang yang menjadi kajian dari program studi, yaitu administrasi publik dengan kekhususan pada pemerintahan digital atau digital governance. Nah, itu kan merupakan hal baru ya di bidang administrasi publik. Betul ya. Jadi pada kebijakan publiknya, kemudian pada pelayanan publiknya, tapi yang menggunakan sistem informasi dan teknologi. Ya, kalau untuk kecukupan ya dari tenaga pengajar, baik itu guru besar maupun dari dosen yang mempunyai pendidikan background doktoral itu sudah seimbang belum ya? Ya, kalau lihat dari instrumen pembukaan program studi memang kenapa kemudian dapat izin dari kementerian karena memang telah terpenuhi ya akreditasi minimum. Jadi nggak cuma dari segi dosen tapi juga aspek-aspek yang lain termasuk kurikulumnya. Dan untuk saat pendirian program studi S3 itu biasanya mempersyaratkan minimal ada 2 guru besar dan 3 rektor kepala. Nah, pada saat itu memang terpenuhi. Ya. Tadi Pak Dokter sampaikan bahwa lebih kurang 3 angkatan ya? Ya, sudah. Kan tiap semester, berarti kalau gitu sudah lebih dari 3. Bidang administrasi publik ya? Iya, betul. Apa ada wacana juga selain administrasi publik, contoh mungkin untuk doktoral dari sisi ilmu komunikasi? Oh iya, betul. Untuk program pasca sarjana sendiri, untuk S2-nya itu kan ada 3 program studi. Jadi ada administrasi publik, nah itu dari S3-nya. Yang belum itu adalah S2 ilmu komunikasi dan S2 magister manajemen.
Nah, rencana yang ke depan akan dibuka itu adalah S3 Ilmu Komunikasi. Oh iya. Ya, instrumennya sudah disusun ya. Jadi kalau nanti selesai